Saudara, saudara punya kerinduan bagaimanapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Tolong satu saja kita ribut. Susah, apalagi mau tolong semua orang, mau tolong semua orang. Ada orang tertentu yang mau, jangankan orang lain, mau kasih orang tua kandung saja uang, dia pakai sembunyi. Takut istri tahu. Dia lipat, ambil cepat. Ada setan. Itu kasih di orang tua kandung, apalagi orang lain. Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, seperti tanah, biarlah kami jadi tanah yang subur, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kuasailah kami oleh Roh-Mu yang kudus, supaya kami dimampukan bukan saja untuk mengerti firman Tuhan, tapi lebih dari itu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Diberkatilah semua orang yang memberi diri mereka untuk mendengarkan firman hari ini. Jauhkanlah penggoda pencobaan. Biar di dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah gereja yang peduli sesama. Gereja yang peduli sesama. Pembacaannya terambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37, firman Tuhan berkata demikian. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulinya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Gereja yang peduli pada sesama. Teks ini menarik sekali untuk kita renungkan, saudara-saudara. Ada 3 orang, ada imam, ada orang Lewi, ada orang Samaria. Mau jadi orang mana? Saudara, kira-kira kalau ditanya memilih, saudara rindu jadi orang mana ini? Samaria, yakin? Saudara yakin bisa jadi orang Samaria? Kalau saudara mau jadi orang Samaria, berarti tiap hari harus duduk di jalan antara Yerusalem Yeriko. Tunggu orang kena rampok, saudara tolong. Tunggu satu kena rampok, saudara tolong lagi. Tunggu satu kena rampok, saudara tolong lagi. Boleh? Lama-lama tidak ada lagi yang kena rampok, saudara yang kena rampok nanti. Tapi tidak apa-apa, memang itu kan cita-cita, tidak apa-apa. Saudara-saudara, perumpamaan ini dimulai dari sebuah pertanyaan seorang ahli Taurat. Pertanyaan yang baik itu, dia bilang, "Guru,
Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Supaya kemudian juga kita melihat bahwa perumpamaan ini sekaligus sebuah jawaban atas pertanyaan itu. Apa yang harus saya perbuat untuk beroleh hidup yang kekal? Ketika ahli Taurat ini bertanya begitu, Tuhan Yesus jawab begini kira-kira, engkau kan ahli Taurat, engkau kan tahu Alkitab. Apa yang kau baca di sana? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Oke, jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Ini sesuatu yang berat bagi dia. Kenapa? Tidak gampang melakukan 10 hukum Taurat. Apalagi 10 hukum Taurat nanti dijabarkan lagi dari 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Ini berat, pergi dan perbuatlah demikian, engkau akan hidup. Ini berat ini. Lantas dia bilang, untuk membenarkan dirinya dia bilang, lalu siapakah sesamaku manusia? Tuhan Yesus mulai mengatakan perumpamaan ini. Adalah seorang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perjalanan Yerusalem-Yeriko kira-kira 30 km, jalan menurun berbelok-belok, berbatu-batu lepas. Ada kira-kira 400 meter di bawah permukaan laut, sehingga tidak ada orang tinggal di situ, dan kalau ada yang dirampok sudah pasti tidak ada orang lain yang menolong. Tapi Yesus menggambarkan adalah seorang ke tempat itu dan dia dirampok, dipukul, hampir mati di situ, berdarah-darah. Dalam kondisi sekarat, hampir mati dan berdarah-darah itu, datanglah seorang imam. Imam itu kan tidak menolong. Makanya saudara tadi tidak mau jadi imam itu kan? Imam apa masa lihat orang susah tidak tolong? Tapi jangan buru-buru juga. Imam di bait Allah itu jumlahnya banyak sekali. Ada yang ditabiskan jadi imam dan tidak melayani sampai mati karena antriannya panjang. Sekarang katakanlah imam ini akan pergi ke bait Allah. Ada orang yang susah di situ. Kalau dia tolong orang itu, darah orang itu menajiskan dia. Dia tidak akan bisa melayani itu. Kalau saudara imam itu kira-kira saudara pilih mana? Pergi ke bait Allah atau tolong orang itu? Saudara pilih mana kira-kira? Dalam kondisi itu, melayani tugas keimamatan atau tolong orang susah itu? Pilih mana? Saudara pilih mana ini? Kalau pendeta Yandi ya tergantung siapa yang dirampok. Kalau dia janda muda, saya yakin pasti saya tolong itu, saya yakin. Saya yakin. Kalau dia oma-oma, mungkin saya akan bilang, oma, ini jalan-jalan Tuhan sudah mungkin. Tapi saudara mungkin mau menolong, mantap lah. Setelah imam itu, datanglah orang Lewi. Orang Lewi ini juga tidak tolong, makanya saudara juga tidak mau jadi orang Lewi itu. Siapakah orang Lewi? Orang Lewi itu sama-sama kita ketahui adalah salah satu suku dari bangsa Israel yang sengaja dipisahkan oleh Tuhan supaya hanya urus bait Allah. Kenapa? Aktivitas orang Yahudi, orang Israel di bait Allah itu banyak sekali, sehingga bait Allah mesti harus disiapkan bersih, baik, diatur semua di sana. Sehingga ada suku tertentu, yaitu suku Lewi, yang kau hanya khusus urus bait Allah. Nanti engkau tidak usah kerja lain-lain, engkau nanti diberi makan saja oleh suku yang lain. Tapi orang Lewi ini tidak tolong. Saya mau tanya saudara, kalau saudara menuju ke gereja, ketemu orang susah, mau datang kasih bersih gereja, ketemu orang susah, pilih mana? Kasih bersih gereja atau tolong orang susah? Renungkanlah itu. Kalau pendeta Yandi masih tergantung juga siapa yang dirampok. Ketiga, datanglah orang Samaria itu. Orang Samaria itu menolong kan? Ini orang baik sekali dan saudara rindu menjadi orang yang baik itu. Mantap. Tapi siapakah orang Samaria itu? Samaria itu juga adalah salah satu suku dari bangsa Israel. Beberapa suku dari bangsa Israel, maaf. Mereka keluarga, saudara dengan orang-orang Yahudi. Tapi yang menarik adalah setelah pemerintahan Salomo, setelah Salomo mati, mereka bertengkar dan berkelahi. Hasilnya dari 12 suku itu 10 suku di utara kemudian disebut Samaria, dan tinggal 2 yang ada di selatan. Mereka bertengkar cukup serius.
hanya karena soal politik. Siapa yang akan mengganti Salomo? Anak kandung atau anak tiri juga boleh. Ini yang mereka bertengkar. Dan waktu Yesus cerita perumpamaan ini, mereka baru saja bertengkar kira-kira 700 tahun. Memang agak lama ya bertengkar. Apa yang disentuh oleh orang Samaria dianggap najis oleh orang Yahudi. Oh, ini repot juga ini. Karena itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tapi Yesus menggambarkan adalah ini orang yang kamu benci. Ini dialah yang melakukan tindakan kemanusiaan ini. Apa yang dilakukan oleh orang Samaria ini? Ada 7 hal. Ada 7 hal dia lakukan. Supaya sebentar keluar dari sini, yang gereja peduli kepada sesama, dia melakukan yang 7 hal ini, maka kemuliaan Tuhan nyata di tempat ini. 1, dia membersihkan luka-luka orang itu pakai anggur. Dia ambil anggur, dia kasih bersih luka-luka itu. Alkohol yang ada pada anggur itu diharapkan dapat membunuh itu kuman-kuman itu, supaya jangan sampai dia sakit lebih lagi, infeksi atau apalah begitu. Rupa-rupanya ini orang Samaria ini jalan kemana-mana dia bawa anggur. Di Jakarta ini ada yang jalan kemana-mana ada yang bawa anggur. Kemungkinan besar dia orang Samaria itu. Ini kemana-mana bawa anggur ini, mau tolong-tolong orang ini, ya mantap. Kedua, dia oles luka-luka orang itu dengan minyak. Kemungkinan besar itu minyak zaitun. Karena salah satu fungsi terbaik dari minyak zaitun adalah menyembuhkan luka. Untuk 2 pekerjaan ini, apakah saudara bisa lakukan itu? Karena akan jadi gereja yang peduli pada sesama. Pasti bisa kan? Tapi dibutuhkan sedikit hati-hati untuk membersihkan dengan anggur dan mengoles minyak. Butuh sedikit hati-hati. Pasti dia pakai kapas terus dia bilang, tahan sedikit ya, tahan sedikit. Tidak mungkin dia bilang, makanya jangan jalan tengah. Tidak mungkin dia bilang begitu. Dibutuhkan sedikit. Bisa? Ketiga, dia membalut luka-luka orang itu. Jadi setelah taruh minyak, dia balut luka orang itu. Bisa? Masih bisa. Keempat, renungan agak dalam ini di keempat. Dia angkat orang itu dan taruh di atas keledai tunggangannya. Saya mau tanya kita, dulu sudah ada Innova? Belum ada kan? Sudah ada Fortuner dulu? Belum. Mereka kemana-mana naik apa? Naik unta, naik keledai. Berarti ini kendaraan waktu itu. Saya renungkan bagian ini berulang-ulang saudara. Kenapa? Saya kalau bawa mobil di Kupang, kalau ada orang celaka, ada orang berkelahi, ada untuk tolong saya tolong, untuk tolong saya tolong. Tapi itu pertolongan itu biasa jadi masalah ketika masyarakat yang ikut tolong itu lihat saya mulai agak lama sedikit begini, saya mulai pikiran itu. Karena sedikit lagi mereka akan bilang begini, Bapak Pendeta bisa bawa ke rumah sakit pakai Bapak punya mobil, boleh? Oh itu saya ngeri itu. Saya tanya saudara, kalau saudara ada mobil, saudara bawa mobil kemana-mana, ketemu orang susah, ketemu orang yang berdarah-darah karena rampok, boleh muat di atas mobil saudara bawa ke rumah sakit? Bisa? Saya tanya kepada banyak orang dan yang paling banyak bilang bisa, itu karena dia belum ada mobil. Sebab kalau dia sudah ada itu dia sekikir. Apalagi baru cuci habis, keset sudah disikat lagi, istri saja naik lepas sendal. Apalagi orang yang kita tidak kenal. Saudara masih konsisten ingin jadi orang Samaria? Masih? Ini tambah berat ini. Masih bisa? Renungkanlah terus menerus. Kelima, kita ulang dulu. Pertama tadi apa? Anggur. Kedua, minyak. Ketiga apa? Membalut. Keempat, muat di atas keledai itu. Kelima, dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Dia bawa orang itu ke rumah penginapan. Jadi ada celaka di sini, dia bawa ada hotel berapa di situ, dia bisa. Wih, tambah repot ini. Ini jadi orang Samaria begini nih. Keenam, dan dia merawat orang itu. Dia merawat
Saudara pernah rawat orang sakit? Pernah rawat mertua? Wih, rawat mertua itu juga repot itu. Rawat. Saya bayangkan merawat orang tua itu, dia siapkan bubur, siap air hangat. Pagi-pagi dia ke pintu, dia ketuk pintu. Halo, masih hidup kah? Dan dia mesti cek segala sesuatu perkembangan dari orang ini. Ketujuh, terakhir, dia ambil uang 2 dinar, dia kasih kepada pemilik penginapan itu, dengan dia katakan ini, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Dulu orang kerja 1 hari dibayar 1 dinar, berarti 2 dinar adalah upah kerja selama 2 hari. Upah kerja 2 hari, keuntungan toko 2 hari, ambil kasih di orang susah. Bisa? Wih, hancur ini. Oke, 7 hal. 1 tadi apa? Anggur. Kedua apa? Minyak. Ketiga apa? Membalut luka. Keempat, muat di atas keledai tunggang. Kelima, bawa ke rumah penginapan. 6, merawat. Ketujuh, kasih uang 2 dinar. Itu kronologi ceritanya. Lalu apa pesan sekaligus berkaitan dengan tema gereja peduli kepada sesama? Siapakah orang Samaria itu? Siapa orang Samaria itu? Saudara punya kerinduan bagaimanapun, saudara tidak akan pernah jadi orang Samaria. Tidak akan. Tolong satu saja kita ribut. Susah, apalagi mau tolong semua orang, Ada orang tertentu yang mau jangankan orang lain, mau kasih orang tua kandung saja uang, dia pakai sembunyi, takut istri tahu. Dia lipat, ambil cepat, ada setan. Itu kasih di orang tua kandung, apalagi orang lain. Siapakah orang Samaria itu? Bukan saudara, bukan saya. Orang Samaria itu ialah Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu siapa? Tuhan Yesus Kristus. Orang Samaria itu turun dari Yerusalem ke Yeriko. Sebuah gambaran yang sangat baik untuk menjelaskan. Kalau kita bicara ini dalam konteks Palestina, mereka tahu bahwa Yerusalem itu kota kudus. Makanya kita menyanyi. Boleh kita sama-sama menyanyi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sekali lagi. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Sama-sama, tak lama lagi. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datang. Bawa siapa? Bawa saya masuk Yerusalem, kota kudus. Dia pergi ke Yeriko, kota terkutuk. Ini sebuah metafor, sebuah gambaran yang baik untuk mengatakan Tuhan Yesus datang dari surga yang kekal ke dalam dunia yang penuh rawa payah. Perjalanan 30 km itu perjalanan Via Dolorosa, susah sengsara. Dalam perjalanan Via Dolorosa itu dia bertemu dengan orang-orang yang dirampok hampir mati, dipukul dan berdarah-darah lalu ditinggalkan di situ. Siapakah orang itu? Siapakah orang yang dirampok itu? Orang yang dirampok itu adalah saya, Pendeta Yani. Orang yang dirampok itu adalah kita semua ini. Kitalah orang-orang yang dirampok, dipukul, hampir mati dan berdarah-darah di situ, sekarat, ditinggalkan.
Apa yang merampok kita? Siapa yang merampok kita? Saya tanya kepada banyak orang, siapa merampok kita dalam perjalanan Yerusalem, Yeriko? Banyak yang bilang iblis. Saya bilang, jangan cepat-cepat bilang iblis juga. Kadang-kadang iblis juga tidak tahu apa-apa itu. Kita saja yang bilang seolah-olah dia tahu. Ada anekdot dulu, saudara mungkin pernah baca, ada tulis begini. Satu saat iblis minta ketemu Tuhan. Tuhan, ketemu dulu. Yo, kenapa? Saya mau berhenti jadi iblis ini. Kenapa kau bilang begitu? Hampir saya punya pekerjaan semua sudah diambil alih oleh manusia itu. Kau punya maksud apa? Yang korupsi itu manusia, Tuhan. Itu uang korupsi juga orang tidak bagi saya. Tapi orang bilang itu saya punya pekerjaan. Yang selingkuh itu manusia itu. Waktu orang aku ajak jalan itu juga tidak ajak saya juga. Tapi bilang itu saya punya pekerjaan, lebih baik saya berhenti saja, kasih orang ini pekerjaan saja. Kita dirampok oleh nafsu kita. Kita dirampok oleh keinginan kita yang jahat. Kita mestinya mati sudah oleh hukuman yang serius. Tapi Tuhan Yesus menolong kita. Saudara, dalam keadaan sengsara, hampir mati, berdarah-darah, imam tidak bisa tolong. Orang Samaria tidak bisa tolong. Tidak bisa. Imam itu hanya bisa menunjuk jalan. Baru kemarin saya bilang, saudara-saudara, masuk surga itu ibarat kita ke WC, tidak bisa diwakilkan. Imam tidak bisa wakilkan kita. Siapa di antara kita yang dia mau pergi ke WC terus saya bilang, kakak, yo, kemana? WC, titip. Tidak bisa. Masing-masing pergi sendiri. Tugas imam dan orang Lewi itu adalah kasih tunjuk jalan. Di mana WC? Itu di situ. Terima kasih pendeta. Yuk, hati-hati ada anjing di situ. Kan kasih tahu begitu supaya jalan lurus. Orang Samaria itu datang menolong kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Waktu kita sembuh, dia angkat kita. Dia muat di atas keledai tunggangannya dan dia taruh kita di rumah penginapan. Apakah rumah penginapan itu? Rumah penginapan itu adalah gereja Tuhan. Rumah penginapan itu adalah orang-orang yang sudah Tuhan selamatkan itu dia titip di gereja. Titip itu rumah penginapan. Tapi sayang, ada banyak orang meninggalkan rumah penginapan. Ada banyak orang suka pindah-pindah penginapan. Ini hari di penginapan ini, besok di penginapan itu. Ini orang susah ini. Dia titipkan 2 dinar kepada rumah penginapan itu. Saudara, gereja yang mengurus sehabis-habisnya orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu diberkati. Tapi kalau gereja tidak mengurus orang-orang yang Tuhan titipkan kepadanya, gereja itu tidak diberkati. Pak, tidak diberkati bagaimana kami punya persembahan miliaran rupiah itu? Ini nanti tersimpan saja di bank. Kita bertengkar terus soal itu. Lalu tidak mengurus mereka. Karena mereka masih ada di dunia. Kemarin waktu ibadah di kantornya Pak Yudi, saya tanya, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Boleh jawab, surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga, yakin? Amin. Betul-betul surga lebih baik. Iya, kalau begitu siapa mau pergi sekarang? Ada yang mau pergi sekarang ke surga? Boleh? Aduh Pak, jangan Pak, anak-anak masih kecil. Kita belum pergi ke surga yang lebih baik dari dunia karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga itu mesti terjadi di dunia, di mana kita tinggal, di gereja di mana kita bersekutu, di rumah di mana kita tinggal. Kerajaan surga itu berkaitan dengan pemerintahan Allah. Kalau Allah bertahta, Allah memerintah atas gerejanya, kasih pasti ada. Kepedulian satu dengan yang lain pasti ada. Saudara tidak hidup untuk dirimu sendiri, tidak. Dia titip 2 dinar. Saudara-saudara,
Tuhan Yesus, kepala gereja, telah menunjukkan itu. Telah menunjukkan itu. Terus dia tanya kepada orang ini, menurut pendapatmu, siapa sesama manusia dari orang yang dirampok? Ini kan pertanyaan, jawabannya gampang sekali, tidak perlu tanya ahli Taurat juga, semua orang bisa tahu. Tapi pertanyaan itu sangat-sangat penting atas orang itu. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang menjungkir balikan cara berpikir orang Yahudi sejauh itu. Kenapa? Orang Yahudi pikir keselamatan datang dari Yahudi. Dengan melakukan 10 hukum Taurat dan penjabarannya, mereka tidak butuh lagi orang Samaria itu. Mereka akan masuk surga dengan gampang-gampang saja. Pertanyaan itu sekarang membentuk sebuah pengertian baru. Kamu tetap butuh orang Samaria. Tetapi yang kedua, pertanyaan itu sekaligus mau mengukur seberapa jauh perjalanan orang-orang yang punya aktivitas rohani ini dengan Tuhan. Nanti kita bicara tema, tapi saya bicara duluan ini. Saudara, aktivitas rohani yang tinggi, apakah kemudian itu sama dengan kita sudah berjalan dengan Tuhan? Belum tentu. Saudara mungkin hadir dalam semua ibadah. Bahkan mungkin saudara maha hadir. Seluruh ibadah saudara hadir, lansia hadir, sekolah minggu hadir, pemuda hadir, kaum bapak, saudara hadir semua, tidak apa-apa. Tapi aktivitas rohani yang tinggi itu sama dengan sudah bersama dengan Tuhan? Belum tentu. Makin jauh orang berjalan, dia makin tahu bahwa dia bukan siapa-siapa dan dia butuh Tuhan. Saudara pernah ke pantai? Saudara kalau main-main di pantai itu kan, apalagi pergi sama teman angkatan yang waktu reuni itu, saudara kan air hanya sampai betis, bisa sambil siram-siram, bisa sambil tendang-tendang, sambil berteriak, sambil bilang, oke, foto-foto dulu, foto-foto. Itu di pinggir pantai. Coba masuk barang 1 kilometer ke dalam, terus tiba-tiba ini gelombang sudah besar, perahu begini, siapa yang berdiri? Hei, kapal sudah mau tenggelam, tolong foto. Yang gaya-gaya itu kan perjalanannya pendek gitu. Saudara jalan kaki pasti bisa sih, tapi berapa jauh? Dekat. Karena perjalanan dekat saudara tidak butuh orang lain. Karena kekuatan full aja pada saudara, ada pada kita. Kita tidak butuh orang, bahkan Tuhan pun kita tidak butuh. Karena perjalanannya dekat. Coba perjalanan lebih jauh sedikit, pasti naik ojol toh? Coba pernah naik ojol tidak? Terus yang mau, saya yakin yang di belakang akan korek, dia bilang, adik, ya pelan sedikit, pelan sedikit. Kenapa? Kita pendada tidak kuat ini, tidak kuat. Ya tidak bisa Pak. Kenapa? Bapak hanya bayar 5.000. Ya memangnya 5.000 kenapa? Kalau 5.000 tidak pakai rem Pak. 10.000 boleh pakai rem, tapi kalau 5.000, artinya makin jauh berjalan kita mulai ada rasa takut-takut sedikit. Lebih jauh lagi naik bis. Saudara pernah naik bis? Kalau jalan yang di Jakarta ini saya lihat jalan lurus-lurus semua. Kemana yang di pun jalan agak berkelok-kelok itu kemana? Kemana? Oke. Saudara pernah aku tidak naik duduk di samping driver itu, di bok-bok itu, hampir-hampir dia belum injak rem, kita yang mau angkat kaki injak itu. Lebih jauh kita mulai rasa, oh, bukan siapa-siapa ini. Lebih jauh lagi, naik kapal laut. Pernah naik kapal laut saudara? Saudara, saya melayani kira-kira 5 tahun di Sabu, satu pulau di bagian selatan. Itu laut Sabu itu memang terlalu bergelora itu laut. Tidak ada musim baik di situ. Di laut, tapi kami kan pakai kapal feri ASDP. Bisa berenang 10 km pun kalau tenggelam di laut Sabu kita tidak ada arti. Kalau musim timur, Juli, Agustus, angin timur itu berat sekali. Itu repot. Kalau masih ada kapal yang berani pulang dari Sabu ke Kupang, kalau di atas itu mereka lihat ada pendeta, mereka datang, Pak Pendeta, ya kita boleh ibadah. Di darat jarang ibadah Bapak, di laut rajin. Yang menarik itu kalau ibadah di laut, apalagi di musim gelombang.
Itu di bagian persembahan. Waktu persembahan itu kami tidak pakai tangguk persembahan yang macam begitu, kami tidak pakai. Pertama karena memang tidak ada toh. Tapi yang kedua karena itu tidak ada, maka kami pakai dus yang besar itu. Kenapa harus pakai dus besar? Karena kalau kita ibadah di laut, yang bawa persembahan itu datang, sekali isi tangan di saku itu dapat berapa saja, dapat berapa semua masuk itu tidak lewat otak dia. Beda kalau ibadah di darat. Beda atau tidak? Beda, termasuk yang sebentar ini beda. Itu yang bawa persembahan datang, itu sekali kita isi begini macam agak lama. Sudah lama lagi dia putar 2-3 kali udah. Macam ada firasat ini. Terus dia angkat persembahan, dia isi, yang bawa persembahan sudah lewat baru dia kaget. Kenapa? Tadi saya isi yang merah. Menyesal dia itu. Ini sudah bagus-bagus karena sudah bawa envelope, jadi pasti lebih terstruktur. Mantap itu, mantap. Baguslah, bagus. Di beberapa gereja lain ada jemaat yang mau pergi ke gereja itu, dia singgah di kios. Saya tanya, singgah di kios buat apa? Tukar uang pendeta. Tukar kasih besar? Tidak, kasih kecil. Ya, saya bilang, saudara-saudara, kami bicara dalam satu acara di Toli-Toli, terus di satu acara di Kota Mobagu di Sulawesi Utara. Saya bilang para pendeta, teman-teman yang melayani, kamu tidak usah takut dengan pemeliharaan Tuhan. Tidak usah takut. Pemeliharaan Tuhan itu terlalu nyata dan semua orang bisa menyaksikan itu. Para pendeta hidup dari persembahan jemaat, tapi hidup enggak hari ini. Persembahan jemaat kalau kita lihat itu dia punya nama uang itu, pakai uang misalnya. Yang warna merah itu jarang. Yang ada gambar proklamator itu. Yang paling banyak masuk di kampung itu yang gambar Patimura, pahlawan. Terus berjuang. Saya lanjut, saya bilang, kenapa Patimura pegang pedang begini? Karena ada yang dia sampai lipat-lipat remas-remas begini sampai pedang Patimura hampir patah. Jadi dia, tapi jangan takut dengan pemeliharaan Tuhan. Ini pendeta yang disengaja khotbah supaya sebentar ada persembahan banyak. Dia tidak. Saudara tahu, salah satu tiang utama dari gereja adalah diakonia, yang pakai persembahan-persembahan saudara itu untuk mereka yang susah, yang lapar, yang bermasalah, yang tidak punya rumah, yang tidak punya semua. Itu tiang gereja yang tidak boleh hilang dalam gereja. Saudara tahu, kalau programnya program gereja, saudara tidak kelihatan. Kalau program pribadi, saudara masih kelihatan. Apa maksudnya? Kalau pendeta Yandi yang menolong satu orang tertentu, itu orang ingat saya, dia lupa Tuhan. Tapi persembahan saudara-saudara kasih di gereja, gereja mengatur untuk diakonia, ini, itu, dan lain sebagainya. Saudara tidak diingat oleh siapapun. Hanya Tuhan kepala gereja itu yang ingat, saudara. Lebih jauh lagi naik pesawat. Ini orang Jakarta ini kan naik pesawat semua, Boeing semua ini, Airbus. Terbang kira-kira 36.000 kaki. Kalau terbang 36.000 kaki berarti kira-kira 12 km di atas udara. 12 km di atas udara itu pesawat belum jatuh kita sudah mati. Dia mati sudah. Dia baru mau mati. Di 12 km itu ketika zona aman, orang sudah bisa lepas sabuk pengaman, sudah bisa jalan-jalan. Terus tiba-tiba lampu sabuk pengaman itu menyala dan ada suara bilang begini, berhubung karena kita terbang dalam situasi cuaca yang buruk, karena itu kami minta kepada para penumpang segera kembali ke tempat duduk dan seterusnya. Saya mau tanya, waktu ada pengumuman begitu ada yang berani protes? Silakan kembali ke tempat duduk. Mau kembali buat apa? Tidak ada. Pulang dengan teratur. Mau kencing saja tunda. Dia datang duduk, ada anak-anak kecil ribut sedikit, dia bilang, adek, doa. Saudara tahu,
di ketinggian 12 km itu kecepatan pesawat kira-kira 900 km per jam. 900 km per jam itu berarti Rossi juga kalah. Kalau Rossi saja kalah, apalagi ojol, lebih kalah itu mereka. Di kecepatan kurang lebih 900 km per jam itu pesawat tabrak awan, kan dia guncang kan. Itu menarik kalau ada orang Kristen di atas. Pas tabrak awan guncang, yang Kristen langsung bilang Yesus. Di darat kalau kaget maki. Saya belum pernah dengar orang maki di atas pesawat, belum pernah. Mestinya kalau ada yang biasa maki, kita kumpul uang, beli tiket, suruh dia berangkat pas musim hujan. Itu pulang langsung ada persekutuan doa di rumah itu. Saudara, makin jauh berjalan, kita merasa kita bukan siapa-siapa. Bukan siapa-siapa. Kita butuh Tuhan. Ada orang punya niat menjadi orang yang peduli pada sesama, tapi dia bilang, lalu saya mau punya untuk diri saya saja, tidak ada bagaimana tolong orang. Ada sebuah kebiasaan dalam masyarakat Yahudi, itu memang berlaku tahunan, tapi bagus. Orang yang paling miskin sekalipun dia mesti cari satu orang yang lebih miskin dari dia untuk dia memberi sesuatu, karena menjadi berkat. Bukan karena soal kekayaan, bukan soal apa yang ada, tapi soal hati yang penuh kasih. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, bukan soal apa yang ada pada kita. Saya bilang kepada anak-anak, saya bilang kepada orang-orang yang dekat dengan saya, kalau kamu ingin membantu orang sekarang, karena saya tidak tahu kamu ada hari esok atau tidak, jangan tunggu kaya. Kan saya lihat kamu ini tidak akan kaya-kaya ini. Yang sekarang ini berbagilah dengan sukacita. Pak Pendeta, tapi kita tidak ada. Aduh, ada dua orang menghadap Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Tinggal karunia memberi. Orang kedua dia sudahlah dapat karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian mereka bertemu di satu perapatan jalan di lampu merah itu. Saya tidak khotbah soal teologi sukses ya, ada poin yang saya mau sampaikan. Di perapatan jalan itu mereka dua saling lihat begini. Yang punya karunia memberi itu dia ada di atas mobil mewah, satu tanda sukses. Yang punya karunia menerima itu ada lagi duduk minta-minta begini. Jadi waktu orang dua baku lihat begini, kawan, perasaan waktu itu kan kau dapat karunia memberi, kenapa sekarang kau lebih sukses dari saya? Terus dia bilang begini, kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Karena engkau mau kasih orang kan, engkau juga tidak ada ini supaya engkau bisa kasih orang. Tapi kawan ini kan dapat karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Jadi tolong saya. Saudara, kita tidak akan pernah susah karena kita peduli dengan orang lain. Saudara, jangan percaya yang saya omong, tapi lakukan saja yang saya bilang ini. Menurut saudara bisa buktikan. Sebab kalau saya bicara, saudara akan bilang hanya dua kata yang saudara bilang. Separuh akan bilang amin. Saudara tidak akan miskin hanya karena menolong orang. Separuh akan bilang amin. Separuh akan bilang masa. Dan lakukan saja supaya kita bisa tahu apa yang pendeta omong itu betul atau salah. Itu mesti dilakukan, mesti dilakukan. Ada berkat atau tidak? Pasti ada. Saudara, saya punya satu pengalaman pelayanan. Kami mau buat KKR di satu tempat. Di atas ladang tempat orang menanam sorghum dan kacang hijau. Dorang buat panggung di situ. Panggung memang Allah di kampung, jadi kayu-kayu besar ditanam kira-kira 1 meter, siap dia punya rangka. Terus nanti mau taruh bebak ini apa? Bebak, Pak Daud bantu saya, bebak itu apa lagi? Itu biasa dari tuak, dari itu di kadang-kadang orang pakai bikin plafon rumah. Saudara tahu, rangka sudah siap, tapi tidak ada bebak yang mau taruh di atas.
Jam 6 sore akan KKR. Sekarang sudah jam 2. Pendeta juga gugup ini. Mau naik di mana itu, hanya lubang-lubang begitu. Penanggung jawab gereja itu dia memilih, pendeta saya pulang dulu. Saya dalam hati, ini orang kita pusing dia minta pulang. Bapak mau pulang buat apa? Mama ada ke Kupang pendeta, anak-anak sendiri di rumah, biar saya pulang dulu. Dia pulang, saya juga pulang. Saya persiapannya malah mau KKR ini. Jam 6 saya datang. Sudah siapkan semua dengan baik di atas. Saya sangat kaget, kok bisa itu terjadi. Datang satu orang ibu, istri dari penanggung jawab gereja itu. Dia bilang ke saya, Bapak pendeta, kenapa? Saya suami bongkar kami punya plafon untuk taruh di sini. Plafon rumah dia bongkar untuk taruh di situ. Saya memulai khotbah itu dengan mengatakan, tidak akan terjadi kelaparan di negeri ini. Saudara akan melihat panen yang berlimpah-limpah di negeri ini. Kenapa? Karena di atas ladang tempat di mana kamu akan menanam sorghum dan kacang hijau. Di tempat itu ada ketulusan bagi sebuah pelayanan. Setelah musim tanam dan panen, itu tahun di mana mereka panen paling besar melebihi tahun-tahun sebelumnya. Pendeta Yandi yang tidak pernah menanam saja pulang bawa 3 karung besar. Tidak akan pernah berkekurangan hanya karena kita mau jadi berkat. Hidup itu jadi berkat. Kita menyanyi dulu. Oh Tuhan, pakailah hidup selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah. Akan ada satu waktu saudara tidak berdaya lagi. Mungkin karena sakit, mungkin karena sudah tua, mungkin karena kecelakaan, sudah tidak berdaya. Tapi orang akan bilang, itu orang dia sudah sakit begitu, tapi dia sudah banyak jadi berkat. Jangan dari berdaya sampai tidak berdaya, tidak pernah jadi apa-apa. Hanya jadi beban saja. Lama-lama kita baru muncul orang baku korek, beban su hadir itu. Yang jadi berkat. Saudara, kenapa itu kemudian menjadi penting dan diakonia menjadi sebuah tiang gereja? Saudara, waktu Yesus tanya dia, siapa sesama manusia dari orang yang dirampok itu? Kan dia langsung bilang, orang yang menunjukkan belas kasihan. Apa jawaban Yesus? Pergi sudah dan buatlah demikian. Pergi, ini dia punya role modelnya ya. Pergi sudah, buat demikian. Apa hubungannya dengan surga? Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, tadi kita sudah diselamatkan. Saya pakai contoh saja. Saya dengan satu orang, kami dua tidak kenal misalnya. Saya dan Pak Budi, kami dua tidak kenal katakanlah. Saya dapat dia punya nomor telepon, saya telepon, Pak Budi, sebentar malam jam 12 boleh ketemu saya di satu tempat ini. Kira-kira beliau mau atau tidak? Ada ayam satu di rumah, kita dua tidak kenal, saya pergi ke rumahnya, kira-kira dia kasih saya itu ayam atau tidak? Saya ganti pertanyaannya, saya mau kasih Pak Budi mobil baru satu, kira-kira dia mau atau tidak? Mau. Saya kasih Toyota Alphard satu, beliau dapat. Waktu beliau dapat dengan cuma-cuma, ada perubahan tingkah laku beliau ke saya atau tidak? Saya telepon jam 12 malam, datang atau tidak? Saya pergi ke dia punya rumah, ada ayam satu, kasih atau tidak? Kenapa tiba-tiba Pak Budi baik begitu itu? Karena telah menerima sesuatu yang mahal, yang cuma-cuma. Tindakan-tindakan kebaikan, mengasihi itu sebuah tindakan mengucap syukur. Karena kita tidak bisa, tapi Tuhan sudah mati ganti kita. Saya hanya bisa melakukan ini, saya hanya bisa melakukan ini. Pak Pendeta, sulit rubah ini mindset. Kenapa? Sesuatu yang kita anggap penting, pasti kita menemukan jalan. Contoh, sebentar saudara pulang dari gereja lupa handphone, datang cari atau tidak? Kenapa datang cari? Kenapa tidak sudah kasih tinggal biar orang dapat saja? Kenapa datang cari?
Itu biar sudah masuk rumah, Pak, balik Pak, tolong balik Pak. Aduh, masih di gereja kah? Iya, tolong lihat saya punya handphone dulu. Iya, tadi ibu duduk di mana? Saya duduk di semua tempat, cari saja. Kenapa pulang? Karena mahal, karena penting. Sesuatu yang mahal dan penting, mau sibuk bagaimanapun, kita pasti menemukan jalan ke tempat itu. Karena mahal, karena penting. Tapi kalau sesuatu kita anggap tidak penting, sebentar saudara pulang, saudara lupa tisu yang sudah dipakai, yang saudara rencana mau buang di tempat sampah, tapi lupa. Saudara tahu dia masih tersimpan di situ. Kira-kira kembali ambil atau tidak? Nah, kenapa handphone saudara pulang, tisu saudara tidak pulang? Kalau penting kita menemukan jalan. Kalau tidak penting kita lebih banyak menemukan alasan. Jadi kalau satu orang terlalu banyak alasan itu sebenarnya dia tidak mau, dan dia tahu itu tidak penting. Sebab sesuatu yang kita tahu penting, dia butuh diperjuangkan. Pasti Tuhan buka jalan. Pasti buka jalan. Kita menyanyi saja. Saya sekarang suka menyanyi. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal apa? Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Karena itu ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Selamat menjadi berkat. Amin. Kita tunduk kepala, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami sudah dengar firman-Mu dalam seluruh keterbatasan kami, tapi kami mohon Tuhan di dalam kami, membuat kami untuk melakukan kehendak firman-Mu. Sentuh hati kami, jamah hidup kami, supaya kami peduli, karena Tuhan lebih duluan peduli kepada kami. Pimpin dan sertai kami sebagai gereja-Mu, karena Engkaulah kepala dari gereja kami, yang telah menunjukkan jalan-jalan kebaikan bagi sesama, biar kami dapat melakukan seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.